Berdasarkan data vaksinasi para pelaku wisata yang ada di 6 lokasi wisata Kabupaten Pangandaran, hanya 2 lokasi objek wisata yang capaian vaksinasinya sangatlah rendah, diantaranya Pantai Batu Karas Cijulang dan Pantai Madasari Cimerak, Jumat, tanggal 17 September tahun 2021. Rapat evaluasi vaksinasi yang dilaksanakan di Aula Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran yang dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan, Ketua DPRD Asep Nordin, Sekda Kusdiana beserta jajarannya, Kapolres Ciamis, dan Dim 0613 Ciamis yang diwakili Dan Ramil Pangandara, Ketua MUI Kiai Haji Otong Aminuddin, Ketua PHRI Agus Mulyana serta stakeholder di sektor pariwisata Pangandaran. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata mengatakan, pada intinya pelaku wisata harus divaksin, protokol kesehatan harus ketat, okupansi hotel dan restoran juga harus 50%. Menurutnya dalam penutupan objek wisata akan dilihat dari capaian vaksinasi para pelaku usaha wisata, seperti contoh capaian vaksinasi pelaku wisata yang berada di objek wisata Pantai Batu Karas baru mencapai 57%, kemungkinan besar ditutup, begitu juga dengan Pantai Madasari. Hotel apa? Tamunya kalau keluar ruangan pakai apa? Ada zonasi nggak Pak? Melihat dari hasil capaian vaksinasi. Zonasi. Di bawah itu. Oh iya, yang zonasi. Kalau misalkan Batu Karas 57 sampai 800, ya kita tutup. Kalau panas sudah bagus ya, bagus. Tinggal mengatur apa prokes sama prokesnya kan. Pak, Pantai Barat dijaga langsung Pak Pantai Barat. Pantai Barat ini kan hanya 2 kilo ya tadi? 2 kilo Pak. Kalau 5.000 aja masuk situ. Ini kan, oleh itu tentu pada jam-jam rame dan besok malam pagi minggu lah itu jam 6 sudah ditutup. Orang tidak boleh masuk ke Pantai Barat sehingga tidak terjadi kerumunan. 6 pagi atau sore? 6 pagi Pak. Kalau nanti 6 pagi telah masuk penuh ya kita akan majukan lagi jam 12. Kalau ganjil genap nggak jadi Pak, nggak diterapkan Pak? Oh iya ganjil genap ya. Dan ya coba nanti kita lihat minggu ini ke depan kita akan kalau misalnya susah ya, kalau dengan cara berbagi susah ya ganjil genap kita. Ganjil genap diterapkan ya Pak. Jadi saya coba dulu pola ini fokus di prokes sama teman di vaksin. Dan baru kita ke depan evaluasi mungkin apa ganjil genap kita akan terapkan. 18.00. Saya Batas. Hari ini Pak. hari ini. Yang rendah ya Batu Karas kan 57, yang lain sudah di atas 80. Saya kira bisa tercapai lah yang lain. Pada Madasari. Ya. Jadi kita akan 2 yang rendah itu Batu Karas sama Madasari. Yang lain sudah 80%. Kemudian Pak, untuk salah satu Ya kita akan buat surat teguran. Ya pemimpin harus berani ngambil risiko. Iya. Saya begitu datang vaksin, ya divaksin pertama kali. Vaksin itu apa? Belum apa-apa, kan harus paling depan nih. Jebret divaksin. Kalau benar kita paling sehat, kalau salah kita cepat mati kan begitu. Pemimpin harus begitu. Sebelum rakyatnya pemimpin dulu yang divaksin kan. Ya, pemimpin yang divaksin. Yang harus ngambil langkah ya pemimpin dulu. Jangan rakyat kita dulu yang harus. Dan kewajiban pemimpin kan begitu. Berarti akan diberi sanksi Pak? Nanti kita lihat aturannya. Tapi kita akan beri surat peringatan. Sementara itu Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menegaskan, bahwa untuk capaian vaksinasi COVID-19 karyawan hotel dan restoran sudah mencapai 90%. Untuk karyawan hotel dan restoran di KAP Pangandaran 90% sudah divaksin, Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Menurutnya pelaku usaha wisata di Pangandaran itu tidak hanya karyawan hotel dan restoran saja. Ada 27 komunitas pelaku usaha wisata yang ada di Pangandaran. Posisi kita memang masih di bawah, tapi hal itu juga tidak melulu semua karena kita belum vaksin. Di masalah penginputan data, pengumpulan data juga itu juga perlu diperhatikan oleh bagian yang menangani ini, yaitu khususnya mungkin gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pangandaran. Saya berharap kita semua bersama-sama, ayo kita vaksin, jaga prokes,
supaya Pangandaran ini tidak ditutup kembali. Pak, upaya dari dari pihak hotel sendiri untuk pengunjung gimana Pak? Fasilitas untuk protesnya? Saya berharap di pintu itu juga ya, di pintu itu harus ada screening. Yang boleh masuk itu mungkin yang sudah mempunyai sertifikat vaksin saja masuk ke objek wisata Pangandaran, supaya kerumunan yang tadi disampaikan yang jadi sorotan Pak Luhut itu juga bisa terantisipasi ya. Kemudian dorongan kita dari PHRI ini bahwa setiap yang keluar dari hotel, saya harap dari pengelola hotel atau owner itu untuk memberikan masker ya, untuk mentaati prokes supaya kita tidak jadi sorotan kembali. Mengenai okupansi? Iya, disediakan. Kita sediakan dari hotel. Saya pasti teman-teman dari hotel menyediakan vaksin di pos satpam. Jadi kalau ada tamu yang keluar tanpa masker, dikasih aja, kan tidak mahal lah. Daripada kita ditutup, mendingan kasih masker. Juga mungkin ke pelaku usaha pariwisata yang lain, misalkan disewa odong-odong, yang mau nyewa odong-odong boleh dilayani, tapi dengan pakai masker. Gitu. Mengenai pembatasan okupansi Pak, saya kan sempat jadi sorotan tuh Pak, katanya di atas 50%. Kita punya, kalau bicara secara global, satu kabupaten, kita punya 5.246 kamar ya. By data ini real. Nah, yang kemarin terisi itu hanya di 1.800-an. Ya, jadi yang tidak terisi itu adalah hotel-hotel atau pondok-pondok yang hide, yang tersembunyi. Nah, kalau mungkin mau lihat di hotel-hotel yang di depan, hotel yang besar itu mungkin, karena misalnya begini, hotelnya ada 100 kamar, terisi 50 kali 2, ya kan, udah 100 orang, bisa kelihatan penuh, berkerumun begitu. Jadi hotel di Karapiak banyak. Hotel kemarin kebetulan juga Batu Karas penuh, betul, karena ada kunjungan kan kemarin dari Pangdam. Nah, di sana itu juga terkonsentrasi ya, karena di sana ada acara. Itu mungkin ya, tapi bukan pembelaan ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Tapi untuk kedepannya gimana Pak? Untuk kedepannya kita sudah akan himbau di grup PHRI ini bahwa okupansi untuk minggu ini tidak boleh lebih dari 50%. Pak, adanya obwis yang kurang vaksinasi itu langkah PHRI gimana Pak? Itu kan ranahnya ada di Dinas Pariwisata ya, di Dinas Pariwisata, atau misalkan di ketua gugus tugas masing-masing. Kalau misalkan Pangandaran ya di Camat Pangandaran, kalau Batu Karas berarti ada di Camat Cijulang ya, dengan bagaimana kondisi pariwisata itu berada di daerah mana. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah kepala gugus tugas di kecamatan masing-masing. Kalau kita dari PHRI kan tidak bisa masuk ke ranah mereka, karena kita hanya sebuah organisasi yang membawahi hotel dan restoran. Kalau ada yang ditutup?